Selamat pagi. Untuk pembacaan Mazmur, adik Yunik udah ada belum ya? Udah Ci. Terus untuk pembacaan firman Tuhan, Engku Martin ya? Atau adik? Ada adik siapa tuh yang baca Alkitab? Jessica. Jessica. Oh iya, Jessica. Udah ada Jessica? Tahu dia udah belum? Udah Ci. Oh siap, udah ada. Ada. Oke, kita mau mulai aja, Bu. Ya, mulai aja. Jam 9, Ci. Cimima, silakan. Cik Mima bisa dipasang videonya. Bisa dipasang videonya, Cik Mima. Bentar ya, Ci. Oke, Cik. Cimima boleh dipasang yang itu videonya. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi aku, kamu, dan semua orang. Iya, betul, Lid. Aku jadi malu sama Tuhan Yesus.
Kenapa, Lid? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mosok kita nggak mengasihi Tuhan Yesus? Berdoa aja aku jarang. Baca Alkitab juga jarang. Hah? Yang bener, Lid. Iya, aku jarang. Malu kan jadinya aku sama Tuhan Yesus. Iya, Lid. Malu banget tuh. Makanya, mulai sekarang aku mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Rajin berdoa, baca Alkitab, dan taat setia kepada Tuhan. Nah, gitu dong, Lid. Kalau begitu, kita ibadah yuk, Lid. Supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, Lid. Iya, aku mau banget. Yuk, Hen. Ayo. Baik adik-adik, sekarang kita saat teduh sejenak. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, mari kita bersama-sama bangkit. Kita akan bernyanyi memulai ibadah kita dari Kidung Ceria 215 bait pertama sampai ketiga. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, sekarang kita satu dalam doa. Kita berdoa ya, adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Hingga saat ini, Tuhan masih terus menjaga dan memberkati kami. Terima kasih karena Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami melalui Zoom untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati Engci, Engku, dan adik-adik yang akan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, bersama-samalah dengan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Adik-adik dibuka ya, Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Adik-adik sudah? Ya, Oh ya, ambil Alkitab aku dong.
Kita membacakannya. Silakan Yunik. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gelorannya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan Mazmur. Terima kasih Yunik. Baik adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 258 bait 1 dan 2. Kita Yesus Raja Ya, adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita akan menceritakan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada minggu ini Tuhan, kami dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti ibadah minggu pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus, Kau akan berkati ibadah kami pada minggu pagi ini. Kau akan sertai semua anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang akan menceritakan mengenai firman Tuhan, Kau akan berkati. Begitu juga semua anak-anak dan cinci, Kau akan berkati Tuhan. Sehingga kami dapat mendengarkan dengan cerita dengan baik dan benar. Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab yang terdapat dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh adik Yesika. Silakan adik Yesika. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjuang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan,
ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antar bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi menempa pedang-pedangnya terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sudah, Ci. Ya, terima kasih Adik Jessica. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab bersama-sama yang terdapat dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Judul cerita pada minggu pagi ini menjadi pembawa damai. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya ini merupakan kitab nubuat, ya. Sedangkan pesan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang satu, penghukuman Allah yang akan menimpa bangsa Israel. Yang kedua, kasih Allah bagi bangsa Israel. Nah, Yesaya dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan, atau kita sebut juga Yahweh. Bisa kita bilang menyelamatkan. Nah, adik-adik, pemulihan dari Allah akan ditandai dengan datangnya Mesias yang akan memerintah sebagai Raja Damai. Nubuat Nabi Yesaya merupakan pengharapan yang terwujud dalam diri Yesus Kristus. Kita tahu ia sebagai firman yang hidup dan sebagai hakim dan bagi terang dunia. Adik-adik, kita buka sama-sama, coba. Kita buka sama-sama Yohanes 8 ayat 12. Sudah dapat? Ya, kita buka Yohanes 8 ayat 12 yang mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bagus sekali adik-adik, nih nas Alkitabnya. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah terang dunia dan sang sumber damai. Ia yang kelahirannya membawa kedamaian dalam dunia, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan harus siapkan menjadi pembawa damai. Dengan cara apa, adik? Rajin beribadah, mendengarkan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan. Dengan demikian, Engku Martin siap menjadi pembawa damai. Atau adik Yunik siap untuk menjadi pembawa damai. Banyak adik-adik. Kita semua harus siap untuk menjadi pembawa damai. Bagaimana adik-adik untuk menjadi pembawa damai? Nah, banyak adik-adik ya. Untuk menjadi pembawa damai, ya. Yang pertama, hidup rukun dengan kakak dan adik. Ya. Yang kedua, taat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, adik-adik, menjaga pertemanan dengan baik. Yang keempat, mengatakan hal-hal yang positif. Itu menjadi pembawa damai. Atau yang kelima, memberikan kata-kata semangat. Yang keenam, memberikan dukungan. Yang ketujuh, memberikan pujian bagi yang berprestasi. Yang kedelapan, meminta maaf jika bersalah. Yang kesembilan, memberi maaf jika orang lain melakukan kesalahan. Yang ke-10, penuh kasih. Yang ke-11, sabar. Yang ke-12, rendah hati. Yang ke-13, tidak mudah emosi. Yang ke-14, mengampuni. Yang ke-15, murah hati. Adik-adik,
Sebenarnya itu banyak adik-adik, tapi engkau bisa menyebutkan hanya 15, ya. Adik-adik, itu yang bisa engkau sebutkan. Mungkin adik-adik bisa menambahkan yang lain, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan supaya anak-anaknya dapat membawa damai kemanapun berada. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disampaikan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, maka semua orang yang percaya kepadanya merasakan damai sejahtera Tuhan. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi peperangan. Semua hidup dalam perdamaian. Nah, apabila kita anak-anak Tuhan yang berjalan dalam terang, mampu membawa perdamaian. Adik-adik, mari kita bersama-sama, kita mempersiapkan hati kita, menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan selalu setia menjadi pembawa damai, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama membawa damai, ya, satu dengan yang lain. Dari opa, dari oma, dari kita sendiri, dari orang tua kita, adik-adik. Sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, adik-adik, kita bersama-sama berpegang tangan, kita sama-sama bisa dalam hati kita, saya akan membawa damai. Saya akan menolong orang-orang, ya, seperti yang tadi aku sebutkan ada 15. Adik-adik, kita siap, adik-adik siap semua membawa damai, ya. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, ya, adik-adik berupa ayat hafalan itu Matius 5 ayat 9. Coba kita buka sama-sama adik-adik. Matius 5 ayat 9. Sudah dapat? Matius 5 ayat 9 itu aktivitas sebagai ayat hafalan. Coba engkau mendengar nih. Detran coba bisa dibaca Matius 5 ayat 6. Ya, Detra bisa baca Matius 5 ayat 16. Ya, boleh dibuka. Buka Matius 5, sorry adik-adik, ayat hafalannya itu aktivitasnya Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Saya baca engkau. Ya, baca, coba. Ayat berapa? Ayat 1 aja, ayat 9. Matius 5 ayat 9. Oh, ini dia. Matius 5 ayat 9 ya? Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, terima kasih. Ya, itu langsung dihafal. Coba Lanabel. Baca. Udah dapat? Silakan Lanabel. Tadi itu dari mana? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, terima kasih. Isaac, coba baca Isaac, Matius 5 ayat 9. Isaac, Matius 5 ayat 9. Silakan dibaca. Berbahagialah
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya, terima kasih. Satu lagi ini baca Yudika. Yudika, silakan dibaca. Ini langsung hafal nih. Berbahagialah Ya, orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. iya, anak-anak Allah. Baca lagi Otnil. Otnil? Saya Ya, betul. Oke. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Ya, Hans. Silakan Hans. Silakan Hans. Hans nggak ada, Bu. Hans nggak ada ya? Kaira. Kaira, ada kan? Ada. Yangku. Silakan dibaca Kaira. Apa tadi, Ngku? Matius. Matius 5 ayat 9. Matius 5 9. Matius 5 ayat 9. 9. Iya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Waduh. Bagus kan itu kalimatnya. Coba Kevin. Alkitabnya dibuka. Kevin, silakan baca. Ya, silakan Kevin. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya, anak-anak. Kita lagi ke Casey. Casey, silakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Habis Casey. Jessica ya? Jessica, silakan Jessica. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Delbert. Delbert, silakan baca. Oke. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah.
Iya. Sudah semua kan yang baca kan? Itu ayatnya bagus tuh. Ada lagi yang belum baca siapa? Otnil sudah belum? Otnil udah ya tadi? Belum ya? Belum. Oh ya belum. Otnil. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Udah semua? Udah semua Nadine belum? Siapa? Belum. Nadine, Apa? Darlen, Sila, Oh iya, Darlen ya? Ilea. Iya. Coba Ilea. Darlen baru Ilea. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Ilea. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terus siapa lagi Civivi yang belum? Nadine sama Sila, kok. Oh, Nadine. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, Sila. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Satu lagi, Faith, kok. Faith. Oh ya, Faith. Silakan Faith. Baca dong kan? Halo? Halo? Ya? Aku baca dong kan? Iya, baca aja. Oke. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, udah semua kan? Nah, adik-adik, ini kita cerita tadi sudah cerita mengenai pembawa damai. Adik-adik ya. Tadi aku sudah bilang bagaimana adik-adik untuk menjadi pembawa damai. Nah, tadi yang aku sebut, kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Ya kan? Terus kita harus hidup rukun dengan kakak adik. Ya kan? Nah, terus kita apa? Kita harus menjaga pertemanan dengan baik. Ya. Terus ada lagi adik-adik yang keempat, mengatakan hal-hal yang positif. Ya kan? Kalau kita berbicara kata-kata yang positif. Ya kan? Terus kita juga bisa adik-adik kita memberikan pujian bagi yang berprestasi. Sekarang kan banyak nih adik-adik nih, pintar-pintar semua dapat berprestasi. Nah, kita memberikan pujian kepada mereka, adik-adik. Terus kita meminta maaf jika kita bersalah, ya kan? Kita harus minta maaf kalau kita bersalah, ya. Atau juga kita memberi maaf jika orang lain melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, itulah cerita yang pada saat ini kita cerita mengenai damai sejahtera. Ya, kita damai baik di rumah, di sekolah, di sekitar kita. Kita harus membawa damai, ya, dengan cara tadi aku bilang rajin beribadah, mendengarkan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, tadi kita sudah membaca aktivitas menjadi ayat hafalan yang tadi kita sudah baca semua adik-adik, ya, mengenai yang tadi adik-adik baca yang Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita semua disebut anak-anak Allah karena kita membawa damai sejahtera untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Adik-adik, demikianlah ceritaku pada minggu pagi ini. Biarlah kita setelah selesai beribadah, biarlah kita membawa damai kepada keluarga kita, pada orang tua kita, kepada adik kakak kita. Semoga cerita ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Adik-adik, untuk merespon tadi kita sudah membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi, adik-adik,
dari Kitab Bakti nomor 128. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Adik-adik, mari datang dan sujud di hadirat-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, bersama segala makhluk kami memuji mensyukuri kebaikan-Mu, sebab Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan dan mampu mensyukuri kebaikan-Mu, sebab Engkau adalah sumber hidup dan harapan kami. Tuhan Yesus yang baik, pimpin kami, ya Roh Kudus, memasuki minggu yang baru ini dengan mengandalkan Tuhan Yesus yang memberikan harapan pada kami. Anak-anak pelayan kami, pelayan-pelayan Tuhan berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Sertai mereka ya Tuhan dalam masa-masa saat ini, agar tetap menjaga kesehatan. Persiapkan mereka semua dalam acara Natal yang akan datang, untuk ikut serta memeriahkan dan tidak lupa bersyukur, karena kami dapat merayakan Natal ini. Kami berdoa untuk pelayanan gereja, agar tetap berjalan sesuai kehendak-Mu. Untuk orang-orang sakit dan teman-teman kami yang sakit, oh Tuhan Yesus, tolong mereka, sembuhkanlah mereka, agar mereka juga dapat menyambut hari kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Bagi kami, kita semua di sini, Tuhan lindungi kami dari segala bahaya, penyakit, agar kami dalam keadaan yang telah dan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa yang diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan memberi persembahan.
untuk pelayanan Tuhan. Ada tertulis, siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Kita angkat pujian dari Kidung Gita Bakti nomor 81, Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan. Benar Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu senang, beri kepada Tuhanmu. Tak kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dapat memberi melalui persembahan kami ini. Kiranya karena ini adalah ungkapan syukur kami melalui persembahan. Semua yang kami persembahkan adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kami dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik adik-adik. Halo adik-adik semua, apa kabar? Mana nih suaranya? Baik ya, tetap semangat. Kita akan masuk di dalam warta PA. Jin ini akan sampaikan warta PA. Seperti biasa, warta yang pertama. Jangan lupa buat adik-adik anggota paduan suara, seperti biasa ya, kita ada latihan paduan suara setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. 10 pagi sampai dengan 11.30 lewat Google Meet. Lewat Google Meet, nanti yang seperti biasa yang akan melatih kita adalah Enci Ines.
Dan buat mama papa yang mungkin ada di sekitar adik-adik, kami akan sampaikan bahwa kalau yang belum mengikuti paduan suara dan ingin bergabung bersama dengan paduan suara anak, kita akan coba mama papa hubungin dengan Enci Vivi sebagai PIC untuk paduan suara ini. Baik, warta berikutnya adik-adik. Tadi kita sudah memberikan persembahan dan persembahan sudah adik-adik masukkan ke dalam amplop. Lalu jangan lupa diantarkan ke gereja ya adik-adik ya. Diantarkan ke gereja, diserahkan ke gereja di dalam amplop, kemudian diberikan di sekretariat gereja. Atau kalau mama papa mau langsung ditransfer, boleh ditransfer langsung ke rekening gereja GPIB Jemaat Nasaret. Ya. Oke, berikutnya adik-adik kita masuk ke warta yang ketiga. Bagi adik-adik atau encingku yang berulang tahun, pengurus, pelayan PA, dan semua teman-teman anak layan tanggung mengucapkan selamat ulang tahun buat yang sudah berulang tahun ya. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus berkati. Nah, berikutnya adalah mengucapkan terima kasih kepada para pemain kakak-kakak, para pemain musik ya, banyak sekali pokoknya sekarang yang pemain musik di ibadah hari Minggu pelayanan anak khususnya anak tanggung. Terima kasih sudah melayani lewat musiknya di hari ini dalam ibadah Minggu pelayanan anak. Lalu warta berikutnya adik-adik. Nah, belum Ci. Warta berikutnya adalah mau ingatkan ya, tadi kan ada aktivitas, ya, ada aktivitas. Adik-adik silakan aktivitasnya dikerjakan dihafalkan ya dari Engku Martin tadi, dan dibuatkan video yang kemudian di-share di grup WA ya, WA grupnya anak tanggung. Jadi itu yang menandakan adik-adik hadir dalam ibadah ya. Kalaupun adik-adik yang tidak hadir, mereka akan lihat lewat YouTube nantinya. Kemudian tugas hari ini, terima kasih juga buat adik Yunik ya dan Jessica yang sudah melayani hari ini membaca Alkitab dan membaca Mazmur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik. Kemudian tugas minggu depan. Nah, kalau Cinini lihat yang hadir di sini adik Darlen. Adik Darlen akan tugas minggu depan membaca Mazmur pada tanggal 26 ya, 26 Desember untuk membaca Mazmur, dan adik Day untuk membaca Alkitab. Nanti mungkin adik Day hari ini tidak hadir, Enci Vivi atau siapa ya yang bisa menghubungi adiknya untuk bertugas di minggu depan. Kemudian, nah ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Tadi udah keluar duluan. Warta tentang perayaan Natal. Ya, Pelkat PA. Silakan, Enci, di-share videonya.
adik-adik, tadi sudah ya, sudah ada undangan nih tanggal 26. Jangan lupa ya untuk hadir di dalam ibadah perayaan Natal Pelkat PA GPIB Jemaat Nasaret. Ya, jangan lupa ya. Itu ada barcode ya untuk di-scan barcode-nya dan silakan daftar. Yang belum mendaftar ya, yang sudah sih harus hadir di hari itu. Baik, adik-adik, kita tiba di dalam acara atau ibadah kita yang terakhir adalah pengutusan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa membawa damai sejahtera dalam lingkungan kita terdekat maupun lingkungan dimanapun kita berada. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 256, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. 256, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait yang kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baitnya yang keempat. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar, sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Semua sikap berdoa, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kiranya kami semua anak-anak Tuhan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membawa damai sejahtera untuk orang-orang terdekat kami, bahkan seluruh yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini kami tutup dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, terima kasih adik-adik. Kita akan saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik untuk ibadah hari Minggu hari ini. Selamat hari Minggu. Foto nggak? Ada fotonya nggak nih? Hari Minggu. Foto foto di ya, sana jangan nggak? lupa. Ya, Foto. Kita foto dulu sebentar.
Ayo ya, Ciagata. 1, 2. 1, 2. Ada. Ciagata. Udah belum? Udah. Oh, oke. Ciagata lagi sakit serak-serak kayaknya. Adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus berkati. Minggu jangan pulang dulu. Jangan pulang. Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Udah makan nih. Pulang. Udah kangen nih, mau ketemu. Makanya ya, cepet-cepet habis deh pandemi ini, jadi kita ketemu di gereja ya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Jangan lupa hadir ya, Natal. 26 Desember. Ada kejutan-kejutan indah. Oh, kejutan-kejutan indah. Wow. Oh. Ada kejutan kepada adik-adik ya. Ya nggak, Ci Vivi? Pasti, Ci. Pasti. Jadi penasaran nih, apa sih kejutannya? Keren lah. Keren lah adik-adik ya. Tetap jaga kesehatan ya semua. Iya. Selamat hari Minggu. Ini kok masih belum semangat-semangat nih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ci. Iya gitu dong. Aduh, kita udah jarang ketemu, nggak semangat-semangat. Jessica, Otniel, Delbert. Dan Ci Ines. Hai Ci Ines. Selamat hari Minggu, Ci. Selamat hari Minggu, Ci Ines. Selamat hari Minggu, Ci Ines. Selamat hari Minggu, Ko Martin. Hari Minggu, Ci Ines. Aku rindu. Aku juga rindu. Bentar lagi. Kita ketemu nih, ntar kita Ilyana kan mau rekaman tuh. Aku juga rindu ini, aku rindu juga. Iya. Mas ya, roti jangan lupa, roti. Siapa deh? Siapa namanya, Ci? Georgie. Oh, Georgie, ya ampun, nama kamu lebih bagus daripada nama Ci. Aduh, sopan banget nih Georgie. Georgie, lucu banget sih kamu, Georgie.